motor itu semakin mendekat, kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayu. Kesehatan mental siswa adalah kondisi ketika siswa mampu mengelola emosi, berpikir dengan baik, berinteraksi secara positif dengan orang lain, serta mampu menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental yang baik membantu siswa belajar dengan nyaman, percaya diri, dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Sebaliknya, jika kesehatan mental terganggu, siswa dapat mengalami stres, kecemasan, kehilangan motivasi saat belajar, bahkan kesulitan bergaul dengan teman. Masalah kesehatan mental pada siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang banyak ditemukan adalah tekanan akademik, seperti banyaknya tugas, tuntunan untuk mendapatkan nilai tinggi, dan rasa takut akan gagal. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat memengaruhi kesehatan mental siswa. Siswa jadi sering membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial, merasa takut ketinggalan tren atau biasa disebut dengan FOMO, bahkan menjadi korban cyberbullying yang dapat menimbulkan perasaan cemas, stres, dan rendah diri. Faktor lainnya seperti masalah keluarga, perundungan, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar juga dapat memengaruhi kondisi mental siswa. Salah satu contoh kasus yang sering ditemukan di sekolah adalah siswa yang mengalami stres akademik akibat tekanan untuk memperoleh nilai yang tinggi. Siswa yang merasa takut gagal dan khawatir tidak dapat memenuhi harapan orang tua maupun guru, sehingga mengalami stres berkepanjangan. Contoh lainnya adalah siswa yang terlalu sering menggunakan media sosial dan menjadi korban cyberbullying. Akibatnya, siswa merasa tidak percaya diri, mudah cemas, serta mengalami penurunan kesehatan mental yang berdampak pada proses belajar dan kehidupan sosialnya. Gangguan kesehatan mental dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Dampak tersebut yaitu menurunnya konsentrasi saat belajar, berkurangnya motivasi belajar, rendahnya rasa percaya diri, serta munculnya perasaan cemas, stres, dan sedih yang berlebihan. Dalam beberapa kasus, siswa juga menjadi lebih mudah marah, menarik diri dari pergaulan, dan sulit berinteraksi dengan teman maupun orang di sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil jurnal pertama dengan judul Peran Guru BK dalam mengatasi dampak perubahan sosial dan tekanan pengguna media terhadap kesehatan mental remaja. Penulis jurnal Aulia Dwi Rahmawati, diterbitkan di Pendas, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Pasundan 2025, terindeks Google Scholar, dan Sinta. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini, perubahan sosial akibat perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan media sosial yang sangat berdampak terhadap kesehatan mental remaja. Penyebab masalah di jurnal ini, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecemasan, stres, depresi, dan lain-lain. Dampaknya terhadap peserta didik adalah peningkatan intensitas pengguna media sosial, dapat juga meningkatnya gejala stres, depresi, yang pada akhirnya mengganggu kesehatan psikologis mental remaja secara keseluruhan. Solusi yang diberikan, penelitian merekomendasikan pendekatan secara konseling, individual, kelompok, literasi digital, serta intervensi psikososial berbasis sekolah. Peran guru BK. Peran guru BK memegang peran kunci dalam mendukung remaja menghadapi tantangan digital dan sebagai pengarah perkembangan individu, emosional siswa. Hasil penelusuran jurnal yang kedua dengan judul
stres akademik siswa dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling. Nama penulis Vera Sriwayuningsi dan Mufadal Barseli, diterbitkan di Terapeutik, Jurnal Bimbingan dan Konseling, volume 8 nomor 2, Oktober 2024, terindeks Google Scholar dan Sinta. Permasalahan yang dibahas, stres akademik yang dialami siswa SMA akibat tekanan lingkungan sekolah yang seharusnya berkontribusi positif terhadap perkembangan jiwa remaja, namun justru menjadi sumber masalah yang menimbulkan stres pada siswa. Penyebab masalah. Penyebab stres belajar antara lain frustasi saat motif atau tujuan hidup mengalami hambatan dalam pencapaiannya, kesulitan menerima pelajaran, dan berbagai tekanan akademik lainnya. Yang berikutnya yaitu dampak terhadap peserta didik. Stres akademik menyebabkan reaksi fisik, perilaku negatif, pikiran maladaptif, dan emosi negatif yang menghambat proses belajar serta perkembangan potensi siswa. Solusi yang diberikan, solusi mencangkup yang pertama, membantu siswa mengenal dan mengelola emosi. Yang kedua, memodifikasi proses berpikir negatif dengan teknik kognitif restructuring untuk mengubah pola kognitif dan keyakinan irasional, serta yang ketiga, melatih keterampilan mengurangi stres akademik dengan teknik relaksasi guna menumbuhkan respon emosi yang lebih sehat. Dan yang terakhir yaitu peranan guru BK dan guru mata pelajaran. Guru BK berperan mengembangkan layanan konseling individual dan kelompok berbasis RIBT untuk menurunkan stres akademik. Dan guru mata pelajaran berperan dalam menciptakan suasana belajar yang tidak menekan dan memberikan dukungan emosional di kelas. Judul jurnal ketiga, pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Penulis Novi Francilia dan Richard Liaputra. Diterbitkan di Jurnal Pendidikan Tambusai. Permasalahan yang dibahas, penggunaan media sosial yang tidak bijak memberikan dampak negatif pada kesehatan mental remaja. Konten negatif seperti ujaran kebencian, cyberbullying, atau paparan standar kecantikan yang tidak realistis memengaruhi kondisi psikologi remaja, menyebabkan mereka merasa tidak aman, tidak percaya diri, atau bahkan terisolasi. Penyebab masalah, tekanan untuk selalu aktif dan membagikan momen kehidupan yang menarik di media sosial menimbulkan fenomena fear of missing out, di mana remaja merasa cemas dan tertekan jika tidak mampu mengikuti tren. Dampak terhadap peserta didik, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental remaja dengan meningkatnya gejala stres, kecemasan, dan depresi seiring intensitas penggunaan yang tinggi. Solusi yang diberikan, edukasi bijak bermedia sosial, pembatasan screen time, program literasi digital di sekolah, serta pendampingan guru dan orang tua. Peranan guru BK dan guru mata pelajaran. Diperlukan arahan tuntunan, bimbingan, panduan, serta pengawalan dari orang tua, guru, dan pemangku kepentingan dalam pendidikan anak dan remaja menghadapi dampak negatif media sosial yang mengkhawatirkan. Guru BK memberikan konseling preventif terkait penggunaan teknologi, sementara guru mata pelajaran mengintegrasikan nilai-nilai penggunaan teknologi yang sehat dalam pembelajaran. Selanjutnya, jurnal yang keempat yang berjudul Peran Guru BK dalam Membentuk Lingkungan Belajar yang Positif bagi Kesehatan Mental Siswa. Nama penulisnya yaitu NH Harahap, R. Amanda, Z. Al-Munawaroh, OR Akila 2023-2024 yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Terpadu JPTAN dan sudah terindeks di Google Scholar dan Sinta. Permasalahan yang dibahas yaitu di era pendidikan serba digital, tantangan yang dihadapi oleh para siswa semakin kompleks, termasuk masalah kesehatan mental, tekanan sosial yang dipicu oleh standarisasi media sosial dan bullying.
Penyebab masalahnya yaitu kompleksitas kehidupan modern, tekanan pertemanan, dan minimnya dukungan emosional di lingkungan sekolah menjadi pemicu utama gangguan kesehatan mental siswa. Dampak terhadap peserta didik. Gangguan kesehatan mental siswa berdampak negatif pada prestasi akademik, hubungan sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sekitar 20% siswa di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Solusi yang diberikan yaitu penciptaan lingkungan sekolah yang positif, program konseling preventif, dan kolaborasi antara guru BK dengan seluruh tenaga pendidik. Peranan guru BK dan guru mata pelajaran. Guru BK bertugas membangun hubungan yang penuh kepercayaan dengan siswa dengan pendekatan yang hangat dan empati. Guru BK dapat memahami kebutuhan dan permasalahan siswa sehingga mereka merasa didukung secara emosional. Selain itu, guru dapat mendukung kesehatan mental siswa dengan membangun komunikasi interpersonal yang baik, memberikan pemahaman dan bimbingan, membina hubungan emosional yang positif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung serta bebas stigma yang mendorong diskusi terbuka. Jadi jurnal yang kelima yaitu jurnalnya peran bimbingan dan konseling dalam mendukung kesehatan mental siswa di sekolah. Nama penulis dari Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa, volume 4, nomor 3 Februari tahun 2025, Universitas Negeri Makassar, yang terindeks dari Google Scholar dan Sinta. Berikutnya permasalahan yang dibahas. Kesehatan mental siswa menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan. Menurut data WHO, sekitar 10-20% anak remaja di seluruh dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan mental yang paling umum dialami remaja di Indonesia adalah gangguan cemas dan depresi mayor. Penyebab masalahnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental siswa adalah antara lain peranan guru, kondisi sosial dan ekonomi, kesehatan fisik, dan kondisi lingkungan. Dampak terhadap peserta didik. Masalah kesehatan mental yang tidak ditangani akan menimbulkan dampak panjang bagi pendidikan siswa, mulai dari gangguan kinerja akademik hingga terhambatnya proses pembelajaran mereka. Solusi yang diberikan pendekatan terpadu yang menggabungkan layanan bimbingan dan konseling kelompok terbukti berhasil mencegah gangguan psikologis sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi peserta didik. Peranan guru BK dan guru mata pelajaran. Diperlukan program yang terkoordinasi dan terintegrasi yang melibatkan guru sekolah, orang tua, dan seluruh komponen pendidikan untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mendukung kesehatan mental siswa secara holistik. Apa sih peran guru BK dan bagaimana solusi untuk mengatasi kasus kesehatan mental tersebut? Sering merasa stres karena tugas sekolah numpuk, atau mendadak cemas dan insecure gara-gara kelamaan bermain media sosial? Tenang, kamu gak sendirian. Saat ini, tekanan akademik dan cyberbullying jadi ancaman nyata bagi kesehatan mental siswa. Lalu, apa sih peran guru BK? Nah, disinilah peran penting guru BK di sekolah. Ingat ya, guru BK itu bukan polisi sekolah, melainkan sahabat siswa. Peran mereka ada 3, yaitu yang pertama, mencegah atau mengedukasi kita tentang manajemen stres dan cara bijak bermedia sosial. Dan yang kedua, menangani atau menjadi tempat curhat yang aman dan rahasia kita lagi butuh bantuan. Dan yang ketiga, menjaga atau memastikan lingkungan sekolah tetap nyaman untuk mental kita. Nah, lalu apa sih solusinya kalau sudah terlanjur stres atau kena bullying? Nah, itu yang pertama, untuk stres akademik. Guru BK akan membantu kita lewat konseling pribadi, mengajarkan teknik mengatur waktu, dan yang terpenting, berbicara dengan orang tua kita agar tidak memberi tekanan berlebihan. Dan yang kedua, untuk korban media sosial, solusinya adalah
membangun kembali rasa percaya diri, melakukan digital detox, atau batasi screen time, dan menindak tegas pelaku bullying jika satu sekolah. Nah, untuk kesimpulannya, kesehatan mentalmu itu sama pentingnya dengan nilai raportmu. Jadi, kalau bebanmu terasa berat, jangan dipendam sendiri. Yuk, jangan ragu untuk datang dan cerita ke guru BK di sekolahmu. Baik, untuk materi berikutnya yaitu pesan moral. Jadi, pesan moral yang kita dapatkan dari kasus ini adalah bahwa nilai siswa tidak boleh hanya diukur dari angka di atas kertas atau tuntunan nilai yang sempurna. Karena kesehatan mental dan kebahagiaan mereka jauh lebih berharga. Kita juga diingatkan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain atau FOMO. Serta harus berani menolak segala bentuk perundungan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Selain itu, kasus ini mengajarkan betapa pentingnya peran orang tua, guru, dan teman untuk menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Sehingga sekolah dan rumah bisa menjadi ruang aman yang penuh dukungan bagi perkembangan emosional siswa. Baik, yang berikutnya itu adalah bagian penutup. Jadi, sebagai penutup, kesehatan mental bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan fondasi utama bagi siswa untuk dapat belajar, berkarya, dan tumbuh secara optimal. Memperhatikan kondisi psikologis anak sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik mereka. Karena pikiran yang sehat akan melahirkan motivasi dan prestasi yang tulus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh empati dan kasih sayang, serta menanamkan pemahaman bahwa merasa lelah atau tidak baik-baik saja adalah hal yang manusiawi, dan mencari bantuan adalah sebuah langkah yang berani.